Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo budaya dan kurus semangat. Kurus semangat. Ya, Tribuners, kita jumpa kembali dalam program spesial Ngobrol Politik Tribun Timur. Siap. Sudah hadir bersama saya di studio Tribun Timur Pak Faruk M. Beta, Ketua DPD 2 Partai Golongan Karya Golkar Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Haru. Waalaikumsalam Pak Ya. Kambi. Pak Haru ini kelihatan lebih segar. Alhamdulillah. Kayaknya berat badannya naik sekali nih Pak Haru. Doanya Pak Kambi. Lama juga baru ketemu nih Pak Haru. Siap. Iya. Rindu juga dengan Tribun ini. Ya, betul. Beliau ini kan akhir-akhir ini sangat sibuk sekali setelah Musda ke-10 Golkar Sulawesi Selatan. Pak Haru ini masuk formatur dan sangat sibuk sekali untuk mempersiapkan kepengurusan di Golkar tingkat provinsi. Tapi kita tidak akan bicara tentang Golkar provinsi, Pak. Kita hanya akan bicara lebih banyak tentang Golkar di Kota Makassar dan pemilihan wali Kota Makassar. Pertanyaan pertama mungkin Pak Haru, apakah Golkar sudah hakul yakin, sudah paten, sudah tidak akan berubah lagi nih di Pilwali Makassar nih Pak Haru sampai saat ini? Alhamdulillah saya rasa Golkar sangat siap menghadapi Pilwali karena sebagai seorang politisi atau lembaga politik ini menjadi hal yang rutin dilakukan. Jadi menyangkut tentang event-event politik itu sudah menjadi pakem, apalagi Partai Golkar. Yang kedua, kalau ditanya apakah sudah final, jawabnya ya 1000% finalnya. 1000% Tribuner. Alhamdulillah karena Golkar itu punya mekanisme. Golkar itu berjenjang. Jadi sebuah kalau ada hal dari sisi pengambilan keputusan yang ingin diambil, itu juga pengambilan keputusannya tidak sembunyi-sembunyi atau bukan orang per orang, tapi melalui sebuah mekanisme. Dan terlebih adalah pleno secara berjenjang, baik di tingkat 2, di tingkat provinsi maupun di tingkat DPP. Jadi sudah sangat mantap sampai 1000% dengan dengan imun ya. Dengan Pak Irman Yassin Limpo dengan Andi Sun Nurdin Halid imun. 1000% tidak akan berubah lagi. Insyaallah. Golkar sudah melakukan penjaringan secara berjenjang dan melakukan pleno secara berjenjang. Tribuners, sebentar malam kita akan dilakukan tudang sipulung oleh Imun sebagai langkah awal menuju Pilwali Makassar. Boleh Pak Haru jelaskan barangkali apa sebenarnya tudang sipulung oleh Imun itu sebentar? Yang pertama, secara spesifik saya tidak terlalu mengetahui, karena ini bidang yang lain. Jadi tudang sipulung ini kalau saya tidak salah itu untuk kerabat, artinya memadukan dua unsur keluarga, dua unsur relawan dan partai politik belum wilayahnya di situ. Belum masuk. Jadi tudang sipulung ini mungkin ada tudang sipulung 1, 2, 3 dan seterusnya, dan saya yakin akan ada tudang sipulung antar partai politik. Karena biar bagaimana bukan hanya warna kuning atau Golkar yang memperjuangkan Pak Irman dan Pak Sunun, tapi juga ada PAN, ada PKS, bahkan ada partai berkarya. Jadi tudang sipulung 1 Imun ini lebih pada untuk kerabat, mempertemukan keluarga besar Irman Yassin Limpo, Pak Yassin Limpo dan keluarga besar Nurdin Halid. Seperti itu. Dan saya kira memang perlu sekali nih Pak, mengingat dua keluarga besar ini kan punya sejarah masing-masing. Punya sejarah, punya hal tersendiri dari kancah politik. Dan yang terpenting secara geopolitik juga ingin dipertemukan. Jadi sehingga pada saat start nanti sudah tidak ada lagi harus setback kembali menceritakan bahwa dari mana, tidak perlu lagi hal seperti itu. Jadi pada saatnya kita sudah menatap ke depan. Seperti itu saya lihat. Sebagai pengusung utama Imun ini, tentunya Pak Haru sebagai ketua Golkar akan senang sekali jika keluarga besar Yassin Limpo dan Nurdin Halid ini betul-betul menyatu di Pilwali Makassar. Kita sudah lihat beberapa event sebelumnya, baik di pilkada kayak kabupaten kota maupun di pilgub. Pernahkah dua keluarga ini menyatu nih menurut sepengetahuan Pak Haru sebagai orang yang berpengaruh di politik? Saya pikir ini momentum awal penyatuan dua keluarga, dua kultur yang berbeda dan dua pakem politik. Artinya kenapa saya katakan pakem, karena memang mereka menjadi kebijakan-kebijakan politik. Di Pilwali sebelumnya juga antara
keluarga Pak Nurdin Halid dengan keluarga Pak Irman sendiri pernah bertanding dengan berbeda berbeda yang membawa, yang mengusung. Ya, Supomo Kadir ya, itu ya. Waktu itu Pak Ari sudah ketua Golkar Makassar. Belum, saya masih sekretaris pada waktu Golkar itu. Makassar dan sangat mengetahui itu. Waktu itu kalau tidak salah Pak Yasin Limpo berpasangan dengan Busra Abdullah. Ibu dengan Suka. Nah, di situ di Pilgub Sulsel juga dua keluarga ini. Betul. Dan itu sangat dinamis. Sangat dinamis. Jadi sekarang ya alhamdulillah dengan menyatunya dua klan keluarga ini dari sisi politik itu menjadi hal tersendiri. Dahsyat sekali tentunya dua keluarga besar dianggap guru politik. Di banyak kesempatan Pak JK sendiri pernah mengatakan bahwa Pak Yasin Limpo itu guru politiknya. Di banyak kesempatan Pak Ilham Arifus Sirajudin selalu menyebut Pak Nurdin Halid guru politiknya. Jadi, bagaimana kira-kira itu Timunis kalau dua guru politik bersatu dalam satu event untuk Pilwali Makassar? Bisa Karo gambarkan kira-kira apa betapa dahsyatnya ini kekuatan sebenarnya? Insya Allah ya sebagai guru menurut saya pasti ada cara tersendiri. Artinya ya 99% yang diberikan pengetahuan kepada muridnya, gurunya menyimpan satu senjata pamungkas tersendiri belakang. Biasanya seperti itu. Jadi, kita kan tahu bahwa Pak Ilham Arifus Sirajudin sebagai salah satu murid dari Pak Nurdin kan ada di kubu lain. Ya tentu yang dibilang Pak Arif tadi. Ya mungkin ada ilmu-ilmu andalan. Ada ilmu pamungkas atau senjata pamungkas yang akan diturunkan. Apalagi Pak Nurdin Halid masih sangat aktif sekali. Sangat. Beda dengan almarhum Pak Yasin Limpo, beliau sudah almarhum dan kita doakan bersama beliau mendatang yang terbaik. Ya kalau Pak Nurdin masih aktif sekali dan memang beliau disebut-sebut yang sangat berharap sekali pasangan Imun ini betul-betul masuk di kancah Pilwali Makassar 2020 ini. Betul. Ya. Sejauh ini apakah sudah ada arahan khusus dari Pak Nurdin Halid, Pak Arif? Sepertinya kalau Pak Nurdin karena konsentrasi dengan jabatan barunya sebagai Wakil Ketua Umum DPP bidang Bapilu, tidak secara langsung beliau percayakan kepada kami untuk dari sisi Golkar untuk mempercayakan pasangan ini untuk diusung. Tapi memang ya karena ini bagian dari kerja-kerja politik, saya yakin dengan Bapilu itu punya korelasi yang sehingga bisa sampai di Kota Makassar juga. Jadi saya pikir mungkin ada, dan saya yakin Pak Nurdin itu orangnya talenta politiknya dengan hidup di semua zaman ini memungkinkan juga, dan peralihan-peralihan politik itu memang menjadi bagian dari beliau itu. Dan apalagi Golkar ini adalah orang-orang yang matang di politik, tanpa kata-kata pun sudah harus menerjemahkan apa yang menjadi keinginan misalnya dari pimpinan. Golkar itu saya menganggap sebuah mesin, Pak. Golkar itu karena dia partai sistem, bukan partai owner, tidak punya kepemilikan. Jadi dia memang berdasarkan sistem. Jadi siapapun yang kemudian diusung dan ada komitmen partai di dalamnya, dengan sendirinya infrastruktur ini akan berjalan. Infrastruktur ini tidak perlu bertanya lagi bilang apa dan bagaimana. Saya pikir tidak. Dan saya yakin infrastruktur itu teruji, Pak. Dia teruji. Hanya memang sejauh mana pemberdayaannya kita lihat nanti. Dan Golkar pasti menyesuaikan di posisi seperti itu. Kita tahu kan bahwa Golkar kali ini di Makassar tidak bisa mengusung sendiri Pak Haru ya. Kita 5 kursi. Ada 5 kursi, maka dia butuh koalisi lagi, minimal 5 kursi lagi. Dan ini sebenarnya kan sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan PAN, PKS. Bahkan tadi saya dengar Pak Haru juga hadir ya. Saya hadir tadi kebetulan di penyerahan rekomendasi dari PKS. Dan alhamdulillah kita memulai langkah awal, dan PAN juga seperti itu. Saya pikir gabungan antara partai nasionalis dan agamais. Jadi semua segmen kita sentuh untuk itu. Jadi kita tidak berdiri sendiri. Seperti luar biasa. Apalagi ada berkarya juga yang bisa memperkuat di situ. Ini Pak Haru ini sebagai ketua Golkar sudah menghadapi 2 kali Pilwali Makassar, 3 kali. Dengan saya semenjak 2018. Dari Pak Ilham pertama kali, saya sudah menjadi bagian dari tim Pak Ilham pada waktu itu.
Jadi sampai sekarang pun ya namanya juga profesi di politik ya seperti inilah. Jadi, selalu berusaha membuat orang jadi wali kota dan wakil wali kota di Makassar. Hanya saya yang tidak berniat jadi wali kota. Hanya mau menaikkan orang jadi wali kota. Ya pakem kita di situ barangkali. Kalau semua orang jadi wali kota, siapa yang mengurus? Siapa yang mengurus? Ya cukup kita yang mengurus yang mau jadi wali kota. Iya, sampai sekarang pun Pak Aru ini sudah tidak pernah niat. Meskipun sekarang ini bukan lagi ketua DPRD Makassar, bukan lagi anggota DPRD Makassar, tapi Pak Aru ini masih sangat konsen sekali dan tidak berubah caranya dalam mengurus Golkar. Iya Pak. Kesibukan beliau masih sangat tinggi untuk Golkar Makassar. Pak Aru, apa berdasarkan pengalaman yang panjang di Pilwali Makassar, apa kira-kira beda Pilwali Makassar 2020 ini dengan sebelum-sebelumnya? Memang tantangannya ada banyak. Zamannya Pak Ilham itu ada perubahan dari pemilihan DPR ke pemilihan langsung. Kemudian kami pernah mengusung Pak Api, itu zamannya menghadapi kolom kosong. Nah, sekarang ini menghadapi tapi situasi yang tidak mungkin seperti adanya COVID. Jadi gaya-gaya lama seperti turun ke masyarakat itu pasti lebih kecil karena kita juga harus mematuhi protokol kesehatan, physical distancing itu. Jadi memang kita harus cari cara untuk bisa memaintain sehingga sentuhan kepada masyarakat itu tidak berkurang. Jadi seperti itu. Itu nilai tantangannya di situ. Yang pertama mungkin dari sisi deklarasi, itu pasti akan ada bedanya. Pada saat pendaftaran pasti beda. Pada saat berkampanye pasti beda. Nah, begitupun juga nanti pada saat berada di TPS pasti akan berbeda modelnya. Apalagi memang ini sangat menyesuaikan dengan kondisi bangsa yang sedang menghadapi permasalahan COVID ini. Jadi memang harus ada cara tetap jumlahnya kita dapat, tapi anjuran pemerintah kesehatan juga itu lebih penting daripada itu semua. Jadi Pak Aru sudah pernah menghadapi Pilwali Makassar yang masih dilaksanakan di DPR sebagai bukan hanya menghadapi tapi sebagai penentu orang yang sangat strategis pada saat itu ya, yang mengantarkan Pak Ilham. Saya 2 kali bersama Pak Ilham. Pak Ilham dengan Andi Heri Iskandar, dengan Pak Ilham dengan Supomo Guntur untuk Pilwali Makassar. Pak Sarul periode kedua. Banyak sekali. Pasti juga orang bilang kapan ini Pak Aru? Itu saya bilang mungkin karena terlalu sering Pak. Lebih bagus orang dinaikkan daripada kita yang dinaikkan. Malah Gasam sudah keenakan jadi kita tim pemenangan. Siap. Jadi memang ada kebahagiaan tersendiri untuk hal seperti itu. Dan memang talenta saya memang mungkin di tempat yang lain. Tapi saya pikir memang tantangan hari ini karena berbeda dari yang kemarin. Tantangannya ini adalah jumlah dikurangi, tapi bagaimana mampu mencapai jumlah itu meskipun dikurangi, meskipun protokol pemerintah ini penting untuk diikuti. Itu yang jadi tantangan tersendiri. Jadi mungkin ya perbanyak dengan door to door campaign, banyak dengan media-media virtual. Itu pasti akan kita lakukan. Begitu. Makanya saya dengarnya ini saya kan sebenarnya Tudang Sipuling ini boleh dikatakan semacam deklarasi awal dari ini, meskipun dilakukannya murni lewat virtual. Tidak ada tidak ada konsentrasi massa di tempat-tempat tertentu. Dan memang link-linknya hanya disebar untuk dinonton secara virtual di tim-tim yang secara live di Makassar. Jadi sejauh ini keterlibatan partai dalam imun ini seperti apa Pak Faru? Kami lebih banyak karena kita ini kan punya grassroots baik dari hasil pemilu legislatif kemarin maupun jaringan-jaringan relawan yang kita miliki, baik secara personal yang anggota DPR melalui fraksi maupun mantan caleg maupun organisasi itu sendiri. Organisasi itu seperti Golkar yang punya struktur tersendiri. Ya kita kan sama Pampe Poker dan kita punya saksi-saksi di TPS yang masih lengkap. Nah, ini memang menjadi kekuatan tersendiri buat kita. Gitu. Ini sudah ada beberapa SMS pesan-pesan masuk lewat kita ini. Siap. Termasuk juga Pak Irma Yasilimpo sudah menyaksikan kita ini secara live di salah satu tempat persiapan Tudang Sipulung sebentar malam. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi sibuk-sibuknya menyiapkan persiapan Tudang Sipulung 1 ini, meskipun partai belum dilibatkan.
bukan dilibatkan, tapi belum, kita masih segmentasi, ya. Ya. Baru persiapan. Memang tahapannya sudah tahapannya begitu. Belum sampai nanti ke partai. Tudang Sipulung 2 atau 3 kita lihat bagaimana keterlibatan partai. Ya. Kalau keterlibatan partai itu lebih banyak kepada visi misi. Nah, karena kita memang lebih banyak arah di situ, kita paling tidak lebih memahami keinginan masyarakat, sehingga itu yang harus kita tuangkan dalam visi misi calon wali kota. Sementara kita. Ini sedang sementara lagi digodok ya. baik dari sisi pendidikan. Hanya memang kalau menyangkut kontennya barangkali kita belum bisa menyampaikan. Nanti Pak Irman yang menyampaikan. Tentu saja dari kandidat sendiri pasti ada juga. Ya, pasti tersendiri, dan kita menyesuaikan dengan karakter kepemimpinannya. Jadi memang ini perpaduan antara birokrasi dan entrepreneurship. Sunan itu entrepreneurship. Betul. Jadi memang kita menyesuaikan ini. Politik itu di luar. Politik ini di luar. Jadi memang kita harus mengeluarkan karakter birokrasi sepenuhnya dengan pengalaman birokrasi yang dimiliki Pak Irman dan pengalaman entrepreneurship yang dimiliki oleh Pak Sunan. Politik ini membungkus. Politik ini membungkus seperti itu. Ya kan ada dua ini, boleh dikatakan dua karakter yang berbeda jadi disatukan dengan disatukan. Jadi makanya politik ini jadi pembungkus. Betul sekali. Apakah Pak Arun ini misalnya Golkar ada kendala tersendiri untuk melebur dengan Pak Irman, Pak Arun ya? Saya pikir tidak. Saya secara emosional punya keterkaitan. Meskipun dengan sejarah yang seperti yang disampaikan tadi itu agak panjang. Tetap ya, politik itu game, permainan, tapi persahabatan tetap jalan. Jadi Pak Irman, saya sama-sama, Pak Irman masih ketua FKPPI Kota Makassar. Saya bagian dari anak kolong. Jadi hubungan emosionalnya dekat, Pak. Pernah Pak Irman jadi calon wali kota, saya juga bagian dari Pak Irman pada waktu itu. Waktu ya, meskipun itu nyerempet kemarin kan ada pandangan dualisme, tapi itu fakta bahwa kedekatan. Dari sisi keorganisasian, None secara personal itu punya hubungan kedekatan dengan pengurus-pengurus partai, Pak. Meskipun beliau itu bukan orang partai. Ya, tapi kedekatan secara emosional, bahkan pengurus itu kadang-kadang dia lebih paham anggota saya biasa. Jadi memang ada hubungan-hubungan yang berbeda yang dibangun oleh Pak Irman. Dan satu hal, Pak Irman dengan Andi Sunan ini memang perkawanannya tinggi, pertemanannya tinggi, komitmen pertemanannya tinggi. Seperti itu. Apalagi selama ini kan waktu Pak Syahrul Yassin Limpo menjadi gubernur Sulawesi Selatan 2 periode, boleh disebut bahwa urusan-urusan politik dari Sayang itu lebih banyak memang diurus oleh Pak Irman, Pak None ya. Ya, meskipun beliau birokrat, tapi talenta politik keluarga ini memang sudah ada dan matang menurut saya. Dan semua frame politik yang bermain di Sulawesi Selatan itu, ya saya mau katakan bagian dari keluarga Pak Irman. Pun dengan keluarga Pak Nurdin Halid. Itulah yang dibilang tadi. Pak Nurdin Halid sekarang ini sudah memasuki untuk generasi kedua. Nah, inilah yang kemudian menjadi pikiran kita, dan dari sisi kegolkaran Sunan ini 24 karat. Nah, kenapa kemudian Golkar tanpa ragu-ragu itu bukan persoalan karena ini hanya anak Pak Nurdin Halid, tapi memang secara kepartean Sunan memiliki kriteria yang positif untuk kita bawa ke Makassar ini, kan seperti itu. Meskipun ya ada kader atau apa, tapi itu bisa kami selesaikan secara internal. Pak Irman sendiri, Pak Nurdin sendiri pernah bilang ke kami ini, kasih bocoran bahwa seandainya beliau dikasih pilihan, disuruh memilih di antara kader Golkar yang aktif saat ini, tanda kutip ya, maka beliau memang akan memilih Sunung sebenarnya. Dia bilang begitu. Ya, tanpa bahwa dia anaknya siapa, karena siapa, tapi dia Pak Irman ini merasa tertarik dengan figur Sunung ini karena itu tadi. Ini karena entrepreneurship-nya, karena muda atau anak muda atau apa sebagainya. Saya lihat selama ini nyambung. Saya lihat interaksi Pak Irman dengan Pak Sunan ini nyambung. Jadi saya lihat dan itu menjadi hal yang positif. Karena bukan kita persoalan ini memilih
calon wali kota atau wakil wali kota, tapi kita juga memilih calon wali kota dan wakil wali kota yang bisa langgeng. Ya. Itu jadi menjadi jualan kita. Karena selama ini kita kan punya calon wali kota dan wakil wali kota tidak pernah akur. Apalagi di Makassar ini menjadi evaluasi buat Golkar bahwa tantangan kita ke depan bukan hanya sekedar memilih calon wali kota atau wali kota, tapi kita berharap bahwa kedua paket ini tetap langgeng selama-lamanya, karena kapan ini bercerai itu juga merusak konstelasi terutama di grassroots. Ini kan setiap periode ini kan 2014 2019 kan Golkar kehilangan, boleh dikatakan kehilangan ya, karena bukan yang diusung Golkar yang terpilih 2014 dan kita lihat hasilnya seperti apa. Kemarin itu kita evaluasi waktu pilkada Pilwali 2018 Api dengan Ibu Cicu itu Golkar tidak mengusung. Pada waktu itu Golkar dengan arif, dengan bijaksana mengusung orang lain demi kepentingan Makassar. Tapi tidak diterjemahkan baik oleh masyarakat bahwa memang biar kami yang bukan kader. Makanya saya menjadi ketua tim pada waktu itu karena berharap bahwa ini memang menjadi paket ideal buat masyarakat. Ternyata itu tidak diterima. Nah, dan itu berdampak kepada, mohon maaf, hasil evaluasi kami di Golkar itu yang melemah kepada pileg pemilu legislatif kemarin, sehingga Golkar tidak menjadi pemenang di Kota Makassar. Dengan evaluasi itu, sehingga kita tidak Golkar harus harus mengambil alih karena kita paham, sadar bahwa kita tinggal 5 kursi, sehingga alternatifnya adalah di wakil wali kota ini. Meskipun sebenarnya bukan wakil 01-nya yang di kalau dulu dengan 8 kursi Golkar sebagai pemenang Kota Makassar, 01 menjadi alternatif. Tapi karena kita tahu diri hanya 5 kursi. 5 kursi, ya kita alternatifnya di 02 kan seperti itu. Dan dengan Pak Irman sebagai 01 ya. Alhamdulillah. Karena memang apalagi beliau kan bukan kader siapa-siapa partai. Dia boleh dibilang orang birokrat. Darah dagingnya di Golkar. Meskipun PAN juga mengikut ke beliau untuk bersama-sama dengan Golkar. Kalau PAN dengan Pak Irman itu menurut saya sudah ideologis banget karena dulu Pak Irman diusung oleh PAN juga, jadi tidak bisa kita cerita lagi masalah Pak Irman itu di PAN. Ada tong dan bilang dia punya karakteristik sendiri dan itu kita hormat sama PAN untuk itu. Apalagi PAN dari awal mengatakan tidak mempersoalkan siapapun yang akan jadi wakilnya Pak Irman. Jadi itu kan juga luar biasa ya pengorbanan dari teman-teman kita di PAN. Malah kan PAN tidak ada sama sekali ya. 01, 02. Kalau Golkar kan boleh dibilang 02-nya sudah pasti. Makanya pendekatan visi ini kita pelibatan itu pendekatan visi. Supaya menjaga supaya betul-betul tidak ada yang. Jadi di visi misi itulah ada yang menjadi warna tersendiri buat teman-teman di pengusung Pak Irman ini. Oke, Tribuners, kita sudah berjalan sini baru datang kopinya ini Pak. Dari tadi kita ngopi tanpa kopi, ini sekarang sudah ada kopinya. Terima kasih Pak. Tinggal pisang gorengnya ini. Sebenarnya menarik sekali ini Pilwali ini baru sekarang sebenarnya kita dengar Pak Aru ini belak-belakan soal Pilwali di Makassar. Siap. Meskipun selama ini beliau ini kami khususnya di Tribun itu sangat memahami sekali posisi Pak Paru Beta ini di Makassar seperti apa sebenarnya. Makanya kemarin Pak Aru waktu awal-awal Pilwali ini sebenarnya kita berharap mungkin di Pilwali 2020 inilah Pak Haru sudah ada dalam kertas suara di Pilwali Makassar. Betul. Tapi ternyata memang seperti itu. Yang pertama kita punya kajian panjang untuk itu Pak Ambi. Jadi memang kenapa bukan saya, itu juga menjadi alternatif. Karena kalau Golkar kita sadar betul bahwa di Makassar ini kita bukan pemenang lagi. Makanya kita harus hormat terhadap, kita berikan kesempatan orang yang di luar partai Golkar. Nah, nanti kita kemudian berharap bahwa di 02 lah ini tempat kita, porsi kita di situ. Kemudian hal yang paling penting juga bahwa zamannya sekarang zaman milenial Pak. Dan ini harus ada perpaduan. Kita juga mau mencari opini, kemudian suara. Memang
jangan sebut milenialnya, tapi umurnya tidak milenial, itu juga menjadi faktor. Sehingga perpaduan antara dewasa anak muda ini penting buat kita. Jadi banyaklah yang kita bisa kolaborasikan dengan dua pasangan imun ini. Menurut saya ini yang menjadi kekuatan tersendiri buat kami. Oke, Tribuners, sambil nonton tayangan live streaming kami, mungkin lebih baik kami juga merasa senang kalau teman-teman bisa subscribe channel YouTube Tribun Timur, bisa membantu untuk share, karena mungkin saja ada teman kita yang nggak sempat nonton pada kesempatan ini, bisa dinonton baik. Ini salah satu program, dan teman-teman juga bisa memberikan komentar-komentar di line Facebook dan Tribun Timur, dan wawancara kita ini baru juga akan kita naikkan besok di Tribun Timur Cetak, dan mungkin saja komen-komen teman-teman bisa dijadikan dasar untuk penerbitan edisi atau edisi selanjutnya. Siap. Pak Aru, waktu Golkar 8 kursi di Makassar, apa waktu itu Golkar 0102 dari Golkar? Tidak. Tetap juga paduan. Tetap kita mengusung pada waktu itu di luar Golkar dengan harapan bahwa itulah kearifan Golkar di hati. Supaya tidak ada yang dominan itu. Dominan. Sama juga kemudian jadi kalau ada yang bilang, wah kami adalah pemenang, jadi harus juga nomor 1. Di Golkar tidak ada konsep gitu. Kita lebih bijak dengan hal-hal seperti itu. Kita malah memberi kesempatan kepada orang, nanti kita menggandeng. Ya. Nanti mungkin kalau insya Allah kalau Golkar menjadi pemenang berikutnya, ya insya Allah kita akan mencoba untuk berpikir ke arah situ lagi. Tergantung situasinya seperti apa. Dan kita paham, tahu diri benar dengan posisi seperti itu, karena ini kan ada pemilih yang memperhatikan kita. Tapi sebenarnya kan kalau dilihat misalnya hasil pemilu di Makassar ini, kebetulan kan Nasdem yang sekarang ini lagi itu kan boleh dibilang kan teman-teman dari sana kan kebanyakan dari Golkar sendiri. Iya. Artinya kita tidak mau komentari, tapi itulah fakta yang kita jalankan. Masyarakat bisa menilai perjalanan Golkar seperti apa. Bahwa kita pun dalam posisi ini memang sangat sadar dan memahami betul karakteristik pemilih. Sehingga kita berharap memang perpaduan imun ini, Pak Irman dengan Pak Sunun ini menjadi hal tersendiri. Karena kita juga berharap di dua ini selain dari harmonisasi mereka, kita juga pikir harus ada legacy, karena Golkar itu harus ada hal yang pernah kita perbuat, dan saya yakin Pak Irman sadar betul juga dengan adanya Golkar sebagai pendamping, ada PAN, ada PKS nantinya, kemudian ada berkarya, itu yang memaksimalkan kita untuk melihat ke arah mana atau gerak mana dari visi misi ini bisa dimainkan untuk Jadi kita bukan hanya sekedar lip service, tapi memang ini akan diuji, terutama di teman-teman yang menguji itu adalah anggota DPR yang sementara memperhatikan proses pemerintahan yang ada di Kota Makassar. Kalau sejauh ini kan kita sudah mendengar bersama, menyaksikan bersama yang deklarasi ini kan baru pasangan Api Rahman dan April Pudian Rahman Pando deklarasi 21 Agustus malam yang lalu. Kita juga sedang mendengar bahwa Pak Dhani Pemanto dan Fatma juga sudah sedang mempersiapkan deklarasi. Dengi Cal, Samsuri Salemi dengan siapa? Dengan Dr. Padil juga sedang mempersiapkan deklarasi. Semua calon ini selain imun boleh dikatakan pernah semua bersentuhan dengan Golkar kayaknya Pak. Betul. Kita tahu Pak Api yang disampaikan Pak Ru tadi 2018. DP kemarin dengan Dengi Cal Golkar kan. Meskipun saya tidak langsung. Dengi Cal malah pernah jadi pengurus sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Jadi boleh dibilang sebenarnya nih ya itulah tadi yang dibilang Pak Aru, ini Golkar sebenarnya ini punya dinamika tersendiri di Sulawesi Selatan, terlebih khususnya di Makassar. Menurut Pak Aru, apa keunggulan imun ini dibanding calon-calon yang saya sebutkan tadi itu Pak? Yang pertama yang saya sampaikan tadi, mereka punya karakter sendiri. Pak Irman birokrasi, kemudian Pak Sunun entrepreneurship. Nah, kemudian ada kami dari sisi politiknya. Jadi kita tidak mewarnai calon ini sebagai politisi murni, ya kan? Karena memang kita harapkan ini diserahkan kepada masyarakat nantinya. Yang kedua ada kolaborasi geopolitik.
Pak Irman Makassar, sedangkan di Sundun itu Bugis. Jadi itu juga menjadi bagian dari, karena ini menyangkut pasar geopolitik juga. Jadi memang kemudian ada yang dewasa, ada yang muda. Nah, itu jadi kita bukan bicara muda dari sisi visi, tapi juga muda dari sisi usia. Kita sudah harus dari sekarang mengedepankan bahwa anak muda yang berprestasi, anak muda kita dahulukan kalau memang mereka mampu untuk memperlihatkan konsistensi dan integritas di pemerintahan pada saatnya, kan seperti itu. Banyak hal yang kita lihat dari situ. Yang pasti bagi kami di partai politik itu kita tidak egois bahwa Golkar karena berpengalaman harus kadernya. Jadi kita tidak lakukan seperti itu, Pak. Kita tidak lakukan, kita lebih banyak mengkonsolidasi diri bahwa kita juga menyadari bahwa harus ada yang kita raba mulai hari ini, evaluasi mulai hari ini. Ada perubahan di tingkatan pemilih yang harus segera disikapi. Harus Pak, karena ya kalau bicara tingkat umur, Golkar mungkin kalau kita dari sisi data pemilihnya mungkin di atas 30 sampai sekian. Mungkin untuk di 30 ke bawah itu agak sedikit berkurang. Nah, ini yang kita mau cari potensi itu. Jadi kalau ini udah full, kita cari di potensi itu seperti itu. Dan kebetulan sekalian di Sundun ini di Sundun representasi dari situ. Siap. Ya, apalagi orangnya memang memang anak muda, sekolah di luar, itu sudah mencerminkan gaya-gaya milenial sekarang juga seperti itu. Ya, ada pesan-pesan memang mungkin yang ingin disampaikan Golkar atau dalam beberapa pertemuan barangkali dengan Imun, baik dengan Pak Irman, Pak Noni ataupun dengan Dik Sunu, mungkin di setiap pertemuan Pak Aru dengan Golkar. Saya menangkap bahwa pasangan ini menjanjikan untuk harmonis. Karena di pemerintahan itu yang selain dibutuhkan bukan hanya sekedar visi, harmonisasi pemerintahan. Karena selama ini kita melihat bahwa harmonis itu pada saat kampanye. Setelah terpilih, 3 bulan udah bercerai. Itu juga menjadi tematik kita bahwa kami menggaransi itu bahwa kita berharap ini meskipun klan yang berbeda, makanya simpul-simpul kekerabatan ini harus dicarikan dari awal, Pak. Bajis cocok sekali ada Tudan Sipulung sebentar malam ini. Tujuannya seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi dengan Tudan Sipulung ini kita carikan dari awal. Artinya jangan orang luar yang memperingati kita. Kita yang harus mengintrospeksi, kita yang harus saling mengisi, dan kita harus saling mengedukasi kan. Apalagi mungkin saya ulangi lagi, kita di Makassar ini sudah merasakan itu betapa ketidakharmonisan itu sangat saya sebagai mantan ketua DPR, paling merasakan hal seperti itu. Jangankan dari sisi kebijakan, jangankan dari sisi kebijakan, menghadiri saja itu sudah menjadi panas dingin, Pak. Kadang-kadang menghadiri ini tidak bagus, dihadiri ini tidak bagus. Akhirnya yang tidak bagus di masyarakat. Yang korban ini yang kita jadi kita ngomong tinggi cita-cita tapi mengharmonisasi pasangan saya susah, repot, Pak. Susah juga. Makanya kita minta masyarakat saling menghormati, bersatu padu, bergotong royong, tapi sementara pemimpinnya tidak solid, bagaimana? Kan jadi persoalan. Dan saya lihat selama interaksi ini, hubungan ini yang dipertontonkan oleh Pak Irman dan Pak Sun ini. Jadi saya lihat memang ada hal yang luar biasa, bahkan kadang-kadang saya juga menginterogasi mereka masing-masing. Sunun memuji Pak Irman, Pak Irman juga memuji Pak Sunun bahwa ini bagus. Dan kita makanya kita patok, Pak, ini pasangan langgeng, Pak. Yang kita butuh legacy. Tidak akan tercipta sebuah legacy kalau pasangannya dari awal sudah bentrok dari awal, repot, Pak. Jangan sampai hanya pasangan dipaksa kawin, pasangan yang dipaksa kawin, ataukah dikawan paksakan sebelum bertanding, kan, begitu. Tapi Pak, pasangan yang kita sebutkan tadi kan awalnya juga bukan pasangan yang diterpaksakan, Pak Aru, ya. Karena waktu itu kan mungkin Pak Aru juga agak sedikit terlibat atau mengetahui konstelasinya, tapi akhirnya terjadi seperti itu. Sebenarnya banyak alternatif yang ditawarkan Golkar pada waktu itu. Tapi karena memang dari awal kita juga berpikir, jadi sebenarnya di Golkar awal kalau kita mau bocoran ini, kita lebih punya interaksi komunikasi dengan Pak Irman kebanding Pak DP.
Dulu awal-awalnya itu. Ya kan? Hanya karena ada yang datang menawari, ya mungkin namanya politik, ya ada hal yang kita pikirkan lebih lain, itu yang menjadi ada perubahan-perubahan dari sisi pengambilan keputusan. Dan tidak ada keterpaksaan juga. Tidak ada. Pun akhirnya harus. Makanya saya senang sekali pada saat saya datang ke Pak Irman. Pak Irman bilang sama saya tidak maju wali kota Pak Ketua. Kalau bukan Golkar yang saya kendarai. Itu yang menjadi waduh, saya nggak enak juga ini. Makanya itulah kita sosialisasi. 2014 itu ya? Enggak, yang baru-baru ini. Oh, yang baru-baru ini. Yang baru-baru ini Pak Irman bilang, saya tidak mau jadi calon Pak kalau bukan Golkar. Jadi saya minta Golkar yang menjadi pelopor sebenarnya. Hal niat positif itulah yang kemudian saya bawa kemana-mana, termasuk di pimpinan saya di DPD 1 maupun di DPP. Waktu itu Sunung belum ada ya? Belum Pak, belum. Baru fit untuk calon. Tapi kita memang dari awal Golkar memang hanya di targetnya di 02. Di 02, tidak sampai ke 01 karena itu tadi. Kalau kita berkeras dengan jumlah kursi yang 5, kita bukan pemenang, kemudian berharap di 01 itu juga menjadi naif sendiri lah, menentukan target jauh padahal kita juga tidak punya kurang tahu diri lah maksudnya. Di situ kita Tribunus kita bisa mungkin kematangan kematangan. Kita ubah konsep itu kan matang, kearifan. Untuk mengalahkan butuh kematangan, tidak mesti harus Siap. Ya, banyak orang yang dibilang orang Makassar dibilang kajili-jili. Ya, oke Tribuners, kita masih ada waktu kita 10 menit lagi. Mungkin kita lebih akan banyak bicara ke 10 menit itu ke kira-kira prediksi Pak Aru ini ke depan ini dengan imun ini seperti apa Pak? Insya Allah karena ini kita menganggap pertarungan hidup mati kita juga. Golkar. Iya, karena Golkar ini harus reborn. Iya. Golkar ini harus naik. Salah satunya dengan salah satu caranya adalah merebut momentum ini. Dan momentum ini menurut saya menjadi titik balik buat Golkar. Dan itulah yang saya sampaikan kepada kader-kader Golkar baik di tingkat kecamatan, kota, dan kelurahan untuk menyampaikan ini harga mati buat kita. Tidak boleh ada lagi bermain-main di sini. Dan kita memang berharap dengan pasangan ini karena memang menurut saya ada yang menjanjikan dari pasangan ini. Ada yang menjanjikan. Jadi bukan hanya sekedar lip service, tapi memang dia memahami anatomi gestur daripada masyarakat Kota Makassar. Nah, itulah kemudian kita berani untuk mempercayakan pasangan ini untuk menjadi terdepan. Dan saya terus terang gestur sebelum waktu kami itu dengan pasangan yang sebelumnya itu memang agak sedikit perlu disosialisasikan. Tapi kalau Pak Irman ini tidak perlu lagi, sudah saling memahami. Biasanya grup itu di WhatsApp itu ribut, ini tidak lagi. Benar Pak, dan itu fakta yang terjadi bahwa ada penerimaan dari. Mungkin responnya dengan dua klan ini yang menyatu. Itu juga menjadi barometer teman-teman. Jadi ada kesamaan nilai, ada kesamaan pandang, dan insya Allah itu menjadi basic kita, dasar kita untuk lebih semangat dalam bekerja pada saatnya. Menurut Pak Aru, hal yang paling mempengaruhi harmonisasi pasangan calon itu sendiri sebenarnya apa sih Pak Aru? Biasa kepentingan Pak. Oh gitu. Kepentingan. Apalagi kalau membawa gerbong masing-masing. Jadi kalau dengan adanya Tudan Sipulung ini dihabiskan dulu kepentingan. Kepentingan kita harus sama. Jangan perbedaan yang dipertontonkan, tapi persamaan yang dipertontonkan. Itulah konsep Tudan Sipulung ini. Meskipun orang bilang ini biasa dilakukan, tapi ada yang kita mau isinya dapat. Belum tentu yang biasa itu. Betul. Jadi kita diharapkan ini Tribuners dalam untuk mengikuti ini Tudan Sipulung sebentar malam ini. Meskipun kita di Tudan Sipulung, biasa, hal biasa di telinga kita. Tapi bagi kami ada instrumen yang kita akan, ada poin besar yang kita mau raih. Isinya itu yang tidak biasa. Tidak biasa Pak. Mempertemukan dua keluarga besar, klan yang begitu besar, perbedaan geopolitik, dewasa dengan milenial itu bukan main-main tuh Pak. Dan itu sulit menurut saya. Dan sebelum deklarasi ini harus kita tuntaskan.
dalam rangka menjamin bahwa Imun ini kalau terpilih salah ini tetap harmonis. Karena tidak ada lagi perbedaan kepentingan. Itu jaminan kita. Itu menjadi jaminan kita. Karena ya kita ngomong tinggi-tinggi kemudian baru 2 hari kemudian pasangnya udah cerai, gimana mau mempertontonkan pemerintahan dan gaya begitu kan? Itu menjadi pun kalau misalnya itu dan Sipulung itu yang berisi menyatukan menghilangkan kepentingan itu, menyatukan kepentingan itu tidak dilakukan. Bagaimana caranya nanti kalau misalnya sudah di tengah jalan baru kita mau lakukan itu kan sulit lagi kembali. Makanya dari awal itu dan Sipulung sesama partai politik, Golkar main ini, PAN main ini, PKS main ini, kita ketemu satu titik, visinya ini. Kira-kira seperti itu nanti Tudan Sipulung. Jadi visi itu Tudan Sipulung akan mengarah ke sana. Ini yang kita duduk bersama untuk itu. Meskipun sebenarnya teknisnya ini benar. Jadi memang sederhana kalau bilang, ini memadukan 2 klan. Tapi ini bukan klan kecil, ini klan besar. Yang mau disatukan bisa saja dari sisi elitnya di bawah akar rumputnya tidak gimana? Ini yang di pertemuan bisa saja ada orang lain yang tidak ngerti isi Tudan Sipulung ini yang mengatakan ngapain lagi ini biasa Tudan Sipulung juga bukan, tapi kita penting ada isinya, ada konten yang kita harapkan dan diharapkan nanti di Tudan Sipulung 2 yang mungkin melibatkan elit partai seperti yang dibilang Paru tadi itu juga akan menyatukan antara 4 partai pengusung ini. Dan bisa saja Tudan Sipulung ini antara birokrasi, meskipun mudah-mudahan tidak dilarang, atau ke para pensiunan birokrasi dengan entrepreneurship ini juga menjadi bagian penting juga. Apalagi Pak Irman selama ini kita sudah kenal sebagai salah satu tokoh yang sangat memikirkan konsen dengan birokrasi, UMKM birokrasi. Benar sekali itu. Ya bisa jadi juga nanti sebenarnya ada Tudan Sipulung seperti itu dan mudah-mudahan itu artinya kita ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa ini bukan gawe hanya sekedar kita ikut-ikutan deklarasi. Dan satu hal yang penting kita lakukan. Kenapa Tudan Sipulung ini kita lakukan secara virtual? Kita tidak dengan konsep megah-megahan, Pak. Kita tidak mau di situasi pandemi saat sekarang ini yang orang begitu care, pertumbuhan ekonomi kita minus, kemudian kita jor-joran. Padahal kalau bisa dilakukan itu biar karebosi bisa kita penuhi. Bisa Pak. Bisa Pak. Kalau yang begitu-begitu, tapi bukan tidak mau melakukan itu, tapi kita lebih peduli. Kita lebih care dengan apa yang terjadi sekarang ini. Nah, dan kedua, yang berbahaya kalau pada saat kumpul-kumpul itu kan ngeri Pak. Jangan sampai itu menjadi klaster tersendiri, repot lagi kita. Kita selama ini selalu mengimbau masyarakat kita untuk jangan social distancing. Jangan berkerumun, tapi tiba-tiba kita tapi itu kan masih ada juga kan yang merencanakan seperti itu. Kalau saya lihat di tema perencanaan daripada Imun ini, dia lebih bijak, dia lebih mau sederhana gitu. Dia lebih banyak di virtual, meskipun orang katakan bahwa itu nanti suaranya juga kayaknya suara maya, maksudnya suara nyata. Tapi ini saya bilang inilah perubahan-perubahan yang harus kita baca dari hari ini, dan perubahan-perubahan ini macam saya namanya semua perubahan ini kita lihat belum terlalu bersosialisasi kita coba semuanya. Oke Tribuners, tak terasa kita sudah hampir 1 jam ngopi, tinggal 3 menit lagi. Kira-kira apa yang terpenting ini dipersiapkan lebih matang lagi oleh Imun ini sebelum deklarasi, sebelum betul-betul memasuki hari H Pilwali Makassar ini, Pak? Yang pertama, saya lihat ini memang dari sisi kesiapan administratif untuk pendaftaran KPU tanggal 4 sampai tanggal 6. Saya pikir itu menjadi hal penting selain daripada Tudan Sipulung ini juga. Kita hanya berharap bahwa dengan adanya Tudan Sipulung ini yang dilaksanakan sebentar malam, paling tidak menjadi bagian poin-poin kita untuk melihat apakah titik temu itu sudah kita temukan, dan kita akan berusaha untuk menyimpulkan, karena ini menjadi grand skenario kita ke depan untuk membuat visi misi yang lebih. Sebentar saya akan kasih kesempatan Pak Harun untuk closing statement. Namun saya bacakan dulu ini Pak, ada beberapa ini pesan-pesan dari penonton kita di YouTube Tribun. Ini ada dari Abdiwa Muhammad,
katanya Pak Haru sekarang jadi pejuang subuh. Berarti ini dia cuma mau bilang saya juga sering salat subuh. Ya ini ada dari Musrini Hartati, saya hadir dari Bandung katanya ikut nyimak Pak Haru dari Bandung ini beliau. Alhamdulillah. Musrini Hartati ini menonton ada Terima Pak kasih. Ya, ada Pak Arif Usman, Hasrul Rudi ikut menyimak, Andi Aswadi, mantap ketua. Nah, Andi Aswadi nih, tipe kita di media sosial. Muhammad Risman Pasigai mantap. Pak Roji Liel hadir. Salam dari planet Mars. Wih, planet Mars ini Pak. Planet lain itu, dunia maya juga itu. Aduh. Padli Muhammad, selamat bertambah umur Pak None. Oh ternyata Pak Irma ulang tahun hari ini. Oh Pak mungkin bisa ucapkan selamat ulang tahun. Sudah tadi sama Pak None ucapin. Oh selama kalau begitu. Umur ke-52. Tribunasnya. Selamat ulang tahun ke Pak Irma Yaslimpo yang ke 52. Iya. Saya kira 25. Bisa juga. 52. Oke, 1 menit lagi. Ya. Pak Haru barangkali closing statement. Terima kasih ke teman-teman YouTuber. Saya yang pertama terima kasih atas kepercayaan masyarakat dan alhamdulillah khususnya teman-teman partai untuk kemudian kami sama-sama berikrar. Ya. Yang ini kami sampaikan bahwa kami menawarkan ya sosok dewasa dan milenial untuk berjuang untuk mengabdi. Ya. Pak None itu berhenti dari birokrasi. Kalau mencari kekuasaan tidak pada None. Ya. Pak None ini masih ada 9-10 tahun mengabdi lagi di birokrasi. Tapi dia keluar dari zona nyaman demi sebuah kata. Sekarang beliau sudah di puncak, kalau di birokrasi beliau sudah puncak di Sulsel. Pak Sundon juga begitu Pak. Saya tahu beliau ini sebelum pandemi itu punya usaha itu kalau saya tidak salah di Amerika di Texas. Tapi demi sebuah kepentingan masyarakat kembali pulang kampung ke Makassar. Okay. Itu menjadi tawaran kita dan insya Allah Golkar sangat yakin bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat itu ada pada diri Imun ini. Dan insya Allah bagi kami apa yang kami tawarkan itu mudah-mudahan menjadi dapat direspon positif oleh masyarakat. Kita lihat nanti pada saat tanggal 9 Desember. Saya yakin dan percaya, hakul yakin kita memberikan penawaran terbaik. Kalau istilahnya Pak Irman dan Pak Sundon ini kita kategorikan sebagai produk. Ini produk yang luar biasa. Produk unggulan, produk terbaik. Prioritas. Makasih Pak Kambi. Dan terserah masyarakat. Siap. Kami juga di Tribun Timur hanya sebagai panggung Haru memberikan kesempatan yang sama kepada teman-teman kontestan dan selanjutnya juga terserah ke pemilih, terserah ke Tribuners untuk menentukan pilihan yang terbaik. Dan tentunya saja dengan informasi-informasi yang kami sampaikan itu bisa membantu Tribuners, bisa membantu masyarakat untuk memilih yang terbaik untuk menjadi pemimpin kita di Makassar 5 tahun yang akan datang. Terima kasih Tribun. Oke, terima kasih banyak Tribuners. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih Imun.